Halo saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam minggu kedua dari sermon series yang baru. Kita akan membahas khotbah berseri Teguh, Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar, baca, dan renungkan tidak berakhir hanya sebagai sesuatu yang kita ketahui, tetapi berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita maupun orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Dan topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah living a full life. Biasanya orang suka untuk membuat resolusi. Resolusi yang dibuat misalnya karir makin cemerlang, terobosan keuangan, kesembuhan dari sakit penyakit, punya pasangan, hidup sehat, lebih mandiri, memperluas pertemanan, menabung untuk masa pensiun, mengurangi interaksi dengan gadget, dan lain-lain. Semua resolusi ini baik, tetapi ada orang yang berpikir bahwa jika resolusi yang mereka tuliskan bisa mereka dapatkan, maka mereka merasa hidup mereka telah utuh, hidup mereka telah sempurna, hidup mereka telah puas. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar jika kita berhasil mencapai setiap resolusi kita, kita akan merasa puas dengan hidup ini? Di awal dari khotbah ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 15 19 sampai dengan ayat 29. Bunyi firman Tuhan demikian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Amin. Poin saya dalam khotbah ini ada dua. Yang pertama adalah mengapa manusia mencari makna hidup. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan hidup dalam keutuhan. Kita akan membahas poin pertama terlebih dahulu, mengapa manusia mencari makna hidup. Nah, kalau kita membaca Yohanes pasal 5 ayat 5, kita mundur kepada beberapa ayat sebelumnya, itu dikatakan bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, perikop ini dimulai dengan sebuah kisah penantian dari seorang yang sudah menderita sakit lumpuh. Nah, kalau kita melihat kata sakit di sana, di sini diterjemahkan sebagai invalid atau cacat atau infirmity atau lemah, disabled, cacat, helpless, tidak berdaya, powerless, tidak berdaya. Jadi ada berbagai macam penerjemahan di dalam Alkitab versi bahasa Inggris. Kita bisa membayangkan bahwa sakit yang berkepanjangan ini membuat orang tersebut bukan hanya sakit secara fisik, tetapi dia juga sakit secara psikis. Dia frustasi secara psikis. Nah, orang tersebut dalam keadaan yang benar-benar tidak berdaya atau helpless atau hopeless. Nah, hal ini terlihat ketika Yesus mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Jawaban orang ini tidak diwarnai dengan sebuah rasa antusias sedikit pun. Orang ini justru berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam ini, orang lain sudah turun mendahului aku." Yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 7, kita melihat orang ini seperti sudah putus
harapan. Dan orang ini mungkin kalau kita bertanya tentang resolusi, apa itu resolusi, mungkin orang tersebut sudah tidak lagi berharap untuk membuat sebuah resolusi. Karena harapan dia untuk turun ke dalam kolam itu sangat mustahil. Seperti itu. Orang tersebut sudah putus asa. Nah, tetapi ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa sekalipun terlihat putus asa, tetapi orang lumpuh itu tetap mencari dan membutuhkan kesembuhan. Jadi jauh di lubuk hatinya orang lumpuh itu, dia ingin sembuh. Dia ingin menerima kesembuhan. Bahkan itu seperti menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan dia. Adapun masyarakat sekarang ini adalah orang-orang yang mencari dan membutuhkan tanda kutip kesembuhan. Misalnya kalau kita melihat dalam masyarakat yang miskin, termarginalkan, tidak jarang mereka membutuhkan kesembuhan dalam pengertian kesembuhan ekonomi. Seperti itu. Nah, mungkin orang-orang ini terlihat kuat dan utuh, tapi sebenarnya tidak. Mereka sangat putus asa dalam mencari kesembuhan, pertolongan, serta kekuatan. Seolah-olah kesembuhan itu menjadi segalanya di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Timothy Keller pernah berkata bahwa jika ada sesuatu yang menjadi lebih utama mendasar daripada Tuhan dalam kebahagiaanmu, makna makna hidupmu dan identitasmu, maka itu telah menjadi sebuah berhala. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang lumpuh tersebut menjadikan kesembuhan sebagai makna hidup utamanya. Yang menjadi masalah adalah jika kesembuhan menjadi sesuatu yang lebih utama daripada Tuhan, maka ini menjadi berhala yang justru menjerumuskan seseorang kepada ketidakbahagiaan. Kalau bukan Tuhan yang menjadi pusat di dalam kehidupan, kalau bukan Tuhan yang menjadi yang utama, makna hidup yang utama di dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan mengalami ketidakbahagiaan. Selanjutnya, kalau kita melihat kepada poin yang kedua, yaitu pada poin yang kedua kita bisa melihat bahwa apa yang dimaksud dengan hidup dalam keutuhan? Apa yang dimaksud dengan hidup dalam keutuhan? Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hidup dalam keutuhan hanya akan terjadi ketika Kristus hidup dan menjadi utama di dalam kehidupan kita. Karena hanya Kristus yang dapat memberikan hidup yang kekal kepada kita, yaitu keselamatan, kesempurnaan di dalam Dia. Jika bukan Kristus yang menjadi yang utama, maka hal lain akan menggantikan posisi Kristus dan hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Yang menjadi pertanyaan reflektif bagi kita adalah, yang pertama adalah, apakah Kristus telah menjadi makna hidup utama dalam kehidupan kita? Apakah Kristus telah menjadi makna hidup utama dalam kehidupan kita? Apakah kita hidup untuk Kristus? Ataukah kita hidup untuk diri kita sendiri? Dan yang kedua adalah, apakah Kristus menjadi makna hidup utama dalam kehidupan kita, telah menggerakkan kita, keseluruhan diri kita untuk hidup baginya? Apakah karena kita menjadikan Kristus sebagai segalanya itu betul-betul mempengaruhi seluruh kehidupan kita, bukan cuma sekedar ucapan bibir kita, tetapi di dalam segala sesuatu kita punya motivasi, kita melakukan ini semua karena kita mengucap syukur atas apa yang Kristus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.